Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat kesehatan maupun nikmat rezeki. Sholawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan ke baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke masa yang terang benderang seperti sekarang ini. Terlebih dahulu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Aida Fitri, NIM 1213311131, kelas MPGSD 2021 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Nurmayani MAG. Dalam video ceramah singkat ini, saya membawakan tema tentang sabar. Saudara-saudara sekalian, pasti kita pernah mendengar ceramah tentang sabar. Lantas, apa itu sabar? Dalam Islam, sabar berasal dari bahasa Arab, yaitu as-sabru, yang berarti tahan. Dari makna tersebut dapat dipahami bahwa sabar adalah sikap tahan lama, tahan banting, dan tak mudah rapuh. Dengan kata lain, dapat diartikan sebagai sikap yang tidak lemah dan tidak menyerah dalam menghadapi setiap ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sabar adalah salah satu keutamaan hidup terbaik dalam Islam. Melalui sabar, Muslim percaya bahwa seseorang individu dapat tumbuh lebih dekat dengan Tuhan dan dengan demikian mencapai kedamaian sejati. Ditegaskan pula dalam Islam bahwa Allah berserta orang-orang yang sabar, lebih khusus lagi dalam musibah dan penderitaan. Jika kita mau berkaca pada kisah Nabi Yusuf dalam Al-Quran, setidaknya ada 3 jenis kesabaran yang harus kita asah, yakni sabar dalam menahan amarah, sabar menahan hawa nafsu, dan sabar dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tak bisa kita pungkiri bahwasannya ada di dunia ini yang pasti akan datang di setiap kehidupan manusia, yakni cobaan atau kiat. Dan sekuat-kuatnya apapun kita menahan dan menolak cobaan tersebut, kita pasti tidak bisa, karena hal ini sudah pasti akan datang di setiap kehidupan manusia. Tapi, agar cobaan tersebut menjadi ladang pahala dan mengangkat derajat kita sebagai umat muslim, hendaklah kita menghadapi cobaan tersebut dengan sabar. Dengan begitu, cobaan tersebut berbuah kebaikan dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Bersikap sabar merupakan ajaran yang banyak di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, sehingga manusia senantiasa selalu diarahkan untuk bersikap sabar dalam ujian. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu wasta'inu bis-sabri was-salati innallaha ma'as-sabirin, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Dalam ayat ini disebutkan bahwa keuntungan orang-orang yang mengerjakan salat 5 waktu dan mampu mengelapangkan rasa sabarnya, niscaya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pertolongan kepadanya saat mengalami kesusahan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-Imran ayat 146 yang berbunyi, wasanajrisyak, yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ka'in min nabi qatala ma'ahu riyuna kasirun fama wahunu lima asobahum fi sabilillahi wa ma da'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin, yang artinya, dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dan dari pengikutnya yang bertakwa, mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya. Di jalan Allah tidak parah
semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Tiada yang lebih indah dan tiada pula yang manis daripada cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Maka dari itu, saudara-saudara sekalian, marilah kita sama-sama menegakkan rasa sabar dalam kehidupan sehari-hari kita. Sabar dalam menjalani perintah-perintah Allah, sabar menjalani ibadah, dan sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita dapat memperoleh cintanya dan pertolongannya. Melatih kesabaran memang terasa berat dan letih, namun hasilnya pasti manis. Dan juga kita ketahui bahwa tidak semua orang mampu menikmati kesabaran, karena pada hakikatnya tidak semua orang mampu menahan rasa sabarnya. Untuk itu hendaklah kita selalu berdoa dan selalu mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita semua diberi kesabaran yang melimpah ruah dan tiada batasnya, hingga kita dapat memperoleh pahala-pahala darinya seluas-luasnya. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan tentang tema sabar ini. Untuk itu marilah kita, saudara-saudara sekalian, untuk senantiasa berlatih dan menahan rasa sabar kita, agar kita senantiasa mendapat pertolongan dan hidayah-hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.